Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul di majelis ini untuk mengikuti kajian tafsir Al-Munir. Saat ini kita akan mengkaji surat Al-An'am ayat 141. Ini berkaitan dengan qudratullah, kekuasaan Allah yang luar biasa, dan sikap apa yang dianjurkan untuk kita ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang besar dari Allah itu. Yang kita kaji satu ayat, tapi banyak pesan-pesan yang perlu kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha'a jannatin, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun, ma'rusyatin, ada yang berjunjung, wa ghairu ma'rusyatin, dan ada yang tidak berjunjung. Berjunjung itu artinya yang merambat kemudian diberi anjang-anjang, ya, anjang-anjang seperti anggur. Jadi kebun itu ada yang begitu, wa ghairu ma'rusyatin, dan ada yang tidak berjunjung. Kok istilahnya kok berjunjung ini di terjemahan Kemenak ya? Yang dimaksud jannat kebun di sini ya berarti tanaman-tanaman, ada pohon-pohonannya. Terus kemudian wan nakhla, ada kurma. Jadi Allah juga yang menjadikan kurma, wazar'a, dan tanam-tanaman. Nah, tanaman itu mukhtalifan, yang bermacam-macam, ukuluhu, buahnya. Buahnya macam-macam. Wazaitun, ada zaitun, waruman, dan delima. Semua itu mutasyabihan, ada yang serupa, maksudnya bentuk dan warnanya, wa ghaira mutasyabih, dan tidak serupa atau tidak sama rasanya. Jadi padahal ya mungkin sama-sama apel misalnya, itu juga beda-beda, baik warnanya termasuk rasanya juga beda, padahal namanya apel. Jeruk juga demikian. Ini menunjukkan qudratullah, kekuasaan Allah yang luar biasa. Nah, berikutnya ini adalah beberapa pesan dari Allah mensikapi nikmat-nikmat itu. Yang pertama adalah kulu min samarihi idza asmara. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah. Jadi makanlah, silahkan makan dari buah-buah itu ya, bila dia berbuah.
Yang kedua, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikan haknya di hari memetik hasilnya. Maksudnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin, atau dengan istilah lain dibayar zakatnya, jangan lupa. Terus wala tusrifu, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi ada 3 hal yang perlu dilakukannya. Boleh dimakan apabila sudah berbuah. Yang kedua yaitu tunaikan haknya, artinya bayarlah zakatnya. Yang ketiga, jangan berlebih-lebihan. Ternyata makna berlebih-lebihan itu juga banyak yang mengartikan. Apa yang dimaksud berlebih-lebihan itu nanti akan kita kaji tafsirnya. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Abul Aliyah, dia berkata mereka memberikan sesuatu selain zakat. Artinya ada orang itu yang dermawan tetapi kalau suruh bayar zakat tidak mau. Summa tasarofu, kemudian mereka saling berlebih-lebihan. Kalau tusrifu berlebih-lebihan, tasarofu saling berlebih-lebihan. Itulah bahasa Arab ya. Jadi ada tambahan huruf itu bermakna beda. Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Kadang-kadang kan ada orang ya, pokoknya habis dapat uang, konco-koncone di traktir kabeh, tetapi lupa ndak bayar zakat. Kontraktir atau syukuran istilahnya. Lah kalau syukuran begitu kan yang diberikan kepada semua orang, padahal kalau zakat itu diberikan kepada orang-orang tertentu atau mustahik. Berlebih-lebihan itu sak koncone sing sugih-sugih iki jak mangan kabeh, dibosi kabeh, tapi lupa ndak bayar zakat. Maka ditegur oleh ayat ini. Selain itu At-Tabari juga meriwayatkan dari Ibnu Juraid berkata, ayat ini diturunkan tentang Sabit bin Qais bin Syammas. Khadda nahlan, dia memotong kurma. Ada yang mengartikan memotong itu ya memanennya juga bisa. Faqala, kemudian dia berkata, la ya'tinal yauma ahadun, atau cenderung la ya'ti gitu. La ya'ti al yauma ahadun illa at'amtuhu. Tidak ada seorang pun yang datang kecuali akan saya beri makan dengan kurma itu. Pokoknya aku panen gede gitu, panen besar. Siapa saja yang datang pasti akan saya beri. Fa'at ama, lalu dia membagikan kurma itu hatta amsa, sampai sore. Walaisat lahu samroh, dia tidak menyisakan buah kurma itu untuknya. Jadi panen itu dibagi semua sehari itu sampai sore habis, dia tidak menyisakan.
Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wala tusrifu, jangan kamu berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Berarti sedekah itu kalau terlalu banyak itu juga dianggap berlebih-lebihan. Orang ya tadi dermawan tetapi tidak menunaikan zakat itu juga dianggap berlebih-lebihan. Ya, jadi ini asbabun nuzul. Nanti makanya ada pengertian tadi yang saya katakan, termasuk berlebih-lebihan itu apa saja. Dan berlebih-lebihan yang dilarang itu berlebihan dalam hal apa? Sekarang tafsir dan penjelasan. Jadi munasabah tidak saya sampaikan karena ini materinya kelihatannya banyak ya. Yubayyinullahu ta'ala annahul khaliq. Di ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Dia adalah pencipta likulli syai'in, segala sesuatu, minaz-zuru'i was-thimari, seperti tanaman, buah-buahan, wal an'ami, termasuk ternak. Allati tusarrifu bihal musyrikun bi'araihimul fasidah, yang dengan ini menjadikan pemikiran-pemikiran orang-orang musyrik rusak. Wa qassamuha, dan membagi-baginya. Ini maksudnya kalau dulu ya kajian yang lalu itu kan orang musyrik ketika mensikapi nikmat termasuk binatang ternak itu ada, oh ini tidak boleh disembelih, ini tidak boleh dimakan karena ini hanya dipersembahkan kepada berhala. Itu kalau orang musyrik. Bahkan waja'alu minha, dan mereka menjadikan dari ya nikmat tadi ada haraman, ada yang haram, wa halalan, dan halal. Jadi kalau sudah menghamili atau membuntingi 10 kali ini dibebaskan. Nah, begitu tuh namanya mengharamkan. Ada yang halal, tapi menurut aturan sendiri yang dihalalkan adalah binatang yang tidak disembelih karena Allah juga halal. Maka Allah berfirman, wa wallazi ansha'a jannatin, dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun, dan seterusnya. Ini dalam rangka ya, bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman. Jangan meniru sikap-sikap orang-orang musyrik. Ayat artinya innallaha wallazi aujadal basatin, sesungguhnya Allah adalah yang telah mewujudkan kebun-kebun. Basatin jamak dari bustan, makanya kan ada bustanul atfal ya. Wal kurum al musyajirah, dan pohon yang musyajirah itu yang berbuah. Kok anggur? Sawaan minha, baik itu al ma'rush ya contohnya anggur ya. Ada yang dijunjung tadi atau diberi anjang-anjang tadi. Ay alladzi yahmilu 'alal arsy, yaitu yang ditumpangkan ke atas. Wa huwa idan tusna'u ka hayatis saqafi, yaitu kayu yang diletakkan seperti atap. Wa yudaul karamu 'alaiha, dan diletakkan pohon. Kalau ini anggur ya berarti anggur itu di atasnya. Ada yang pernah punya anggur, nah, diberi anjang-anjang itu ya.
Ada yang model begitu merambat, ada yang tanaman itu ternyata ada yang merambat semacam itu. Wa ghairul ma'rus, dan ada yang tidak dijunjung, artinya tidak diberi anjang-anjang. Wa huwal mulqa ala wajhil ardi, yang merambat atau yang berada di bumi ini. Awil mustaghni, atau cukup dibiarkan bistiwaihi, dengan tegaknya, ala suqihi ala ta'arish, jadi tanpa penyangga. Jadi tanaman itu kan ada ya, yang berdiri tegak ya, maksud itu kan banyak ya. Kabaqiyati asjaril faqihah, seperti berada pada pohon yang berbuah ya, seperti mangga dan seterusnya itu. Hatta ba'di kurumil ainabi nafsiha, sampai pada sebagian pohon anggur itu sendiri ada yang kokoh, yang kuat. Minhal ma'rus wa ghairul ma'rus, maka ini diantaranya ada yang dijunjung atau diberi anjang-anjang tadi, ada yang tidak. Lah jenis-jenis semacam ini itu Allah mampu. Bahkan yang apa, pohonnya itu besar tapi buahnya kecil, ada yang pohonnya kecil lembek tetapi juga pohonnya besar, seperti semangka itu ya, labu. Lah begitu, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang disebut di dalam Al-Qur'an itu ternyata wa khalaqa aidon an-nakhla, Allah juga menciptakan kurma. Jadi di antara ya buah-buahan atau tanam-tanaman tadi yang disebutkan adalah an-nakhla, kurma, wazar al-mukhtalif, dan tanaman yang berbeda, at-ta'ama, rasanya, walauna, warnanya, warraihata, baunya, wasyakla, dan bentuknya. Kok tidak dijadikan satu aja, kok macam-macam? Ini supaya dunia ini terasa indah, karena orang itu kesenangannya berbeda-beda ya. Ada orang yang kalau dengan jeruk seneng, ada yang tidak seneng, ada kecutnya. Nah itulah pilihan manusia di dunia ini. Jadi Allah cukupkan semua itu. Wa afrodan nakhla bidzikri, dan hanya kurma yang disebut likas rotihi indal Arab adalah karena kurma itu banyak di negara Arab. Wali jamali, dan karena keindahannya. Wali malahu min manafi katsirah, serta karena dia mempunyai manfaat yang banyak. Bikulli ajzaihi, pada setiap bagian-bagiannya. Jadi menarik kurma itu, makanya disebut. Termasuk wali baqai warokihi duna sukutin fi mukhtalifil fusul, dan karena daunnya yang awet tidak jatuh meskipun pada musim yang berganti. Hatta syabbahal mu'min atau syubbihal mu'minu fil hadisin nabawi bih, sampai dia disamakan dengan orang mukmin dalam hadis Nabi. Jadi di dalam hadis itu Nabi pernah bertanya ya kepada para sahabat, inna minas syajarati la yaskutu warakuha, sesungguhnya di bumi ini ada pohon yang daunnya itu tidak pernah gugur. Wa innaha
masalul mukmin, dan itulah perumpamaan orang mukmin itu. Apa kira-kira? Dari Nabi itu bertanya, mau menjawab itu kok sungkan berhadapan dengan Nabi gitu. Terus akhirnya Nabi menjelaskan itu adalah an-nakhl, itu adalah kurma. Jadi kurma itu batangnya kokoh ya. Terus kemudian akarnya itu menghunjam kuat di bumi. Terus kemudian daunnya itu juga tidak mudah rontok, dan buahnya itu disenangi orang. Orang mukmin itu hendaknya seperti itu, harus tegar, kokoh, tidak mudah diombang-ambing, karena berdasarkan akar yang kuat yaitu akidah. Ya, jadi berdasarkan akidah, terus kemudian ya, orang yang baik itu harus bermanfaat kepada orang lain, itulah berbuah. Ya, baik bermanfaat untuk diri sendiri dan kepada orang lain. Jadi perumpamaan orang mukmin itu diibaratkan seperti kurma. Wa ansa'a subhanahu azzar al-mukhtalifah al-anwa wal akal. Allah menumbuhkan tanaman dalam berbagai bentuk dan rasa. Ya. Akal ya, buah bisa. Wahwa samarul makul, yaitu buah yang ada, buah yang bisa dimakan. Jadi buah yang bisa dimakan itu macam-macam ya. Waladzi bi hayatu bani Adam, ya. Dengannya membuat hidupnya manusia. Jadi manusia yang bernyawa ternyata makannya adalah dari buah-buahan itu. Bahkan kalau sudah diambil kan tidak bernyawa, ya tahu. Jadi kurma kalau sudah dipetik kan tidak hidup, itu makhluk mati, tapi bisa membuat hidupnya manusia. Ini juga suatu kekuasaan dari Allah. Wa wa yashmulukum kullama yazra'u. Tanaman ini meliputi semua yang ditanam. Soifan au syitaan, baik di musim panas maupun musim dingin. Soif, rihlatas syita'i was soif. Soif itu musim panas, syita musim dingin. Wa afradallahu ta'ala bidzikri kan nahli. Dan di sini Allah menyebutkan khusus yang model buah-buahan yang bisa dimakan ini, kan nahli seperti kurma tadi, kama fihima minal fadilah, karena keduanya itu mempunyai keutamaan. Ya, jadi ini kita dilatih untuk mensyukuri nikmat ya. Jadi kalau membaca Al-Quran kok tahu artinya, itu sebetulnya bisa meneteskan air mata karena penuh dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad dzukirat hadzal anwa ala tariqit taraqi minal adna fit taghdiyah. Sesungguhnya berbagai macam ini disebutkan untuk meninggikannya dari yang kelihatan rendah. Jadi seakan-akan makan biasa, tapi disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu ingin menunjukkan itu adalah tanda kekuasaan Allah, termasuk tinggi. Kalau tidak diterangkan itu bisa dianggap remeh begitu itu ya. Jadi benda mati dimakan tapi membuat kekuatan manusia yang berakal, yang hidup. Fit taghdiyah sebagai dipakai untuk makan. Waqtiyat, iktiyat itu juga makan sebetulnya. Waqtiyatin nas ilal a'la wal a'am. Jadi yang menunjukkan ketinggian dan banyak manfaat. A'am itu yang bermanfaat secara umum. Fa innal hubub hiyal ghudha al asasi, dan biji-bijian itu adalah makanan pokok manusia. Ya, kalau di sini beras, jagung,
Kalau di Arab ya kurma apa? Gandum ya. Lah biji-bijian itu ternyata menjadi makanan al-asas yang pokok bagi manusia. Jadi inilah diantara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk wa ansya zaitun wa rumman, tadi disebutkan Allah telah menumbuhkan zaitun. Bukan menumbuhkan, ansya itu membuat, menjadikannya. Allah yang menjadikan, yang membuat zaitun, rumman, delima. Mutasyabihan fil mandor, dilihat ada yang serupa bentuknya. Wa ghair mutasyabih, dan ada yang tidak serupa. Atau rasanya, wal akal. Akal ya makanannya. Jadi mungkin ada yang gamuh, ada yang alot misalnya begitu. Wa kullu hadhil anwa yuski bima'in wahid, dan semua jenis ini disiram dengan air yang satu jenis. Wahid, airnya satu. Wa fi turbatin wahidah, dan pada tanah yang sama. Tanah ya podo, tetapi munculnya beda, rasanya beda ya toh. Walakin kullu na'in yakhtalifu anil akhar, tetapi semua jenis ini berbeda dengan yang lain. Tokman rasanya, launan warnanya, raihatan baunya, wa waqtan nadjin, dan waktu matangnya. Yatanasabu ma'a hajatil insan, sesuai dengan kebutuhan manusia. Fi zamanil bardi wal har wal i'tidal, di waktu musim dingin atau di waktu musim dingin, wal har panas, wal i'tidal dan yang sedang. Ya nang sing buah kok merah ya you ada yang hijau tetap hijau. Wong gedang dhewe iki ya macam-macam, ning abang, ana hijau, ana kuning ya. Rasanya juga beda. Kalau dengan yang lain kok ana sing pedes, ana sing manis, ada yang kecut. Padahal ini ma'in wahid, airnya sama, tanahnya sama. Ini hanya kekuasaan Allah yang bisa begini. Jadi semua yang ada di alam semesta itu kalau diamati itu adalah mukjizat dari Allah yang tidak bisa ditiru manusia. Jadi kita jangan terkecoh bahwa mukjizat itu hanya yang seperti diturunkan kepada Nabi Musa berupa tongkat atau Nabi Isa, jangan begitu. Tapi semua di alam semesta itu sebetulnya mukjizat yang tidak bisa ditiru oleh manusia ya. Mimma yadullu ala qudratil khaliq 'alaiha, ini termasuk yang menunjukkan kepada kekuasaan sang pencipta. Wa ibdad ilmu munsyi. Ya, husnul khotimah. Gini. Ya, keponakannya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lah mendoakan orang yang meninggal itu boleh laki-laki dengan menggunakan hu ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rujukannya kepada mayit. Mayit itu masdar, berarti bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan ya. Bahkan di dalam kitab fikih sunnah disebutkan ya laki-laki dan perempuan itu kalau doa untuk sholat jenazah ya sama, tidak ada bedanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu dan seterusnya. Tidak usah dibedakan. Bisa untuk jamaatnya lebih dari 1 orang. Misalkan yang keluarga laki-laki banyak. Kalau banyak itu cuma beda menggunakan hum ya karena amwat ya. Amwat itu jamaknya. Tapi kalau
tunggal. Ya, kalau tunggal itu hu semua boleh. Ya. Tidak harus ha gitu ya. Ini yang dikupas di dalam kitab fikih sunnah. Wa dzalika wallahul wahid. Ya tadi ya. Ibda itu kreasi. Ibda itu mengada-ada yang belum ada contohnya. Itu ibda. Ya, kalau khaliq itu menciptakan gitu, yang belum ada. Tapi ibda itu cenderung untuk mewujudkan yang belum ada contoh sebelumnya. Ibda'ul munsyi, ini adalah kreasi dari pembuatnya. Al-mukawwinu li asnafiyah, yang mewujudkan sesuai dengan jenisnya. Wa dzalika wallahul wahidul ahad al-mutafarrid bi imdadir rizqi wa bit tasyri'il munasib. Itu adalah Allah yang tunggal, yang Maha Esa, yang satu dengan melimpahkan rizki dan membuat syariat yang sesuai. Dari segi alam semesta ini saja sudah menunjukkan kebesarannya, jadi sempurna Allah itu ya. Maka ini juga menggiring pemikiran bahwa aturan-aturan Allah berupa syariat ini sebetulnya juga tepat, tidak ada yang keliru. Maka kewajiban kita hanya mentaati karena sudah diatur secara jelas ya. Sekarang kelanjutan ayat tadi ya. Kulu min samarihi idza asmara, makanlah dari buah yang bermacam-macam itu bila dia berbuah. Wa atu haqqahu yauma hasadih, tunaikan haknya di hari memetik hasilnya. Wala tusrifu, janganlah kamu berlebih-lebihan, innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya dia Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang pertama, kulu makan, ay kulu min samarati ma ambatallah, makanlah dari buah-buahan yang telah ditumbuhkan oleh Allah. Idza asmara, jika telah berbuah, walau lam yandij, walaupun belum matang. Lah pesan ini apa maksudnya? Wa faidatut taqyid, manfaat pengkaitan bi qaulihi idza asmara, dengan firman Allah apabila berbuah, itu at-tarkhis, menjadi keringanan lil malik, bagi pemilik pohon, fil akli, untuk makan minhu darinya. Qabla ada ya haqqillah ta'ala, sebelum ditunaikan hak Allah. Wahwa zakat, yaitu yang berupa zakat. Ora apa-apa ngicipi boleh. Jadi sebelum ditunaikan zakat itu tidak apa-apa dimakan, dicipi, tidak apa-apa. Jadi maksudnya begitu ya. Karena apa yang ada di muka bumi sebetulnya adalah untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Jadi Allah itu menciptakan lakum, untuk kamu semua, untuk manusia ini. Jadi mafil ardi jami'a, apa yang ada di bumi ini, jami'a semuanya ini untuk manusia. Ya Allah menciptakan tanaman-tanaman tadi, buah-buahan tadi untuk manusia. Ya termasuk Allah menciptakan ayam, ada yang jantan, ada yang betina, bahkan bulunya bagus ya, beraneka warna, burung-burung itu boleh untuk manusia. Tetapi ingat, kalau yang bernyawa itu harus seizin Allah, maka sebutlah asma Allah ketika menyembelih lah gitu. Cuma adabnya begitu ya. Kalau melihara, kalau memelihara boleh toh. Akhirnya kan bisa dijual, ya bermanfaat untuk manusia. Padahal yang membuat hidup kan yang membuat hidup kan ya Allah. Tapi tidak apa-apa itu. Bahkan dijadikan hak milik tidak apa-apa. Sebetulnya pemiliknya kan Allah.
Kamu akui tidak apa-apa. Jadi kamu akui terus kamu makan, kalau sudah berbuah tidak apa-apa, kamu icipi dulu. Ya gitu. Summa ja'a taklif al-wajib, kemudian datang perintah yang bersifat wajib fiha wa huwa zakatul mafruḍah, yaitu zakat wajib. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikan haknya di hari memetik hasilnya. Ay wa akhrijuz zakat al-mafruḍah, artinya keluarkan zakat wajib fihi, pada waktu memetik itu, yauma hasadih, pada waktu memetik. Wa waktu qat'ihi, yaitu waktu memanen, ba'da tamami nadjihi, sesudah sempurna matangnya. Jadi buah-buahan, kurma, anggur itu kalau sudah mencapai nisab, maka jangan lupa atu haqqahu, yaitu tunaikan zakatnya. Jadi hak di situ artinya zakat. Wa yadkhulu fil hasad, dan termasuk dalam panen, pada waktu panen tadi, yaitu janiyul ainabi, yaitu waktu memetik anggur kan dipetik. Wa sarmul nakhli, dan panen kurma. Wa qatful fakiha, dan waktu mengambil buah. Ini istilah-istilah. Untuk mengambil anggur itu nama jani, untuk kurma namanya sorm, untuk buah-buahan yang lain adalah qatfu. Ya. Wal hakul mafrud, dan hak yang diwajibkan, wal usru, asru ya bisa, usru ini yang bacanya. Usru itu artinya 1/10. Fima sukiya bil mator, pada tanaman yang disiram dengan air hujan saja. Jadi diairi dengan air hujan itu 1/10 zakatnya. Wa nisful usri, dan separuh dari 1/10. Separuh dari 1/10 berapa? Ya 1/5. Fima sukiya bin nahri, yang disiram dengan sungai, wal bi'ri, sumur, di desel gitu ya, pakai desel, pakai aliran, itu kan butuh biaya. Wa nahwihima, dan yang lainnya, min ya nabi, dari air yang sumber dari tanah, maka itu nisful usri, separuh dari 1/10, yaitu 1/5. Pedomannya begitu ya. Cuma permasalahannya bukan hanya disiram saja, sekarang ini dipupuk, ini yang berat. Jadi, ya itu maka ada ijtihad. Ya tetap pedomannya ini 1/10 atau 1/5. Cuma ada yang mengatakan boleh dipotong dulu dengan biaya untuk pupuk misalnya. Ya, nah, itu pembahasan tentang fikih ya. Yang jelas aslinya, kalau buah-buahan itu hanya 2 itu, ya 1/10 atau 1/5. Wa yu'tal haqqul muqarrar syar'an, kewajiban yang ditetapkan menurut syariat, lil mustahiqin, kepada mustahik atau orang-orang yang berhak, wahum zawul qurba, mereka adalah para kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Ini yang utama. Walil ulama ro'yani fil haqqil wajib fit samar, para ulama mempunyai 2 pendapat berkaitan dengan hak yang wajib dipenuhi berkaitan dengan buah-buahan ini. Faqala Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas itu ya ulama ya, sahabat juga ulama. Inna zakatul mafruḍah wa yal usru aw nisfuhu, sesungguhnya zakat yang diwajibkan untuk buah-buahan itu adalah 1/10 atau separuh dari 1/10 atau 1/5 ini ya. Ini tadi sudah berarti
Ini sama dengan pendapat Ibnu Abbas. Summa nabal Quran ila manhajil ma'ruf. Kemudian Al-Quran mengingatkan kepada manhajnya yang terkenal bagusnya. Wahwal wasatiyah wat tawassut fil umur wal itidal, yaitu wasatiyah. Wasatiyah itu ya pertengahan, at-tawassut pertengahan, fil umur dalam semua perkara, wal i'tidal termasuk adil. I'tidal berasal dari adil, ya pertengahan sebetulnya i'tidal itu. Fi kulli syai'in dalam segala sesuatu. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wala tusrifu, jangan kamu berlebihan. Kulu mimma razaqakumullah min ghairi israfin fil aqli. Artinya makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu dengan tanpa berlebih-lebihan dalam makan. Maka berlebih-lebihan dalam makan itu akhirnya menjadi haram. Asyiba fauqasiba haram. Wis wareg sek diweni mangan. Jadi setelah wareg itu loh menjadi haram ya. Jadi itulah yang berlebih-lebihan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Lebih baik kurang daripada berlebih-lebihan. Wala tusrifu aidan fis shadaqah, termasuk jangan berlebih-lebihan pula di dalam sedekah. Termasuk tadi ya kan ditegur. Ayat ini turun berkaitan dengan orang itu panen kurma ternyata disedekahkan semua, sehari penuh melayani sedekah. Ada orang minta diberi, ternyata ditegur oleh ayat ini. Jangan berlebih-lebihan, Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Termasuk ada riwayat ini ya tadi ya ditegur. Sabit bin Qais tadi bin Syammas yang telah menebang 500 pohon kurma, atau memanen juga bisa ya. Memanen pohon kurma itu 500 pohon. Dan semua itu dibagikan, buahnya dibagikan. Ya tadi sebetulnya ya, asbabun nuzul. Tidak ada sedikit pun buah yang dimasukkan ke rumahnya. Maka ini ditegur oleh Allah, walad taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fataqauda maluma mahsura. Ini kan sebelumnya ada. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, jangan kamu genggam tanganmu. Kamu letakkan di leher, itu artinya mau wedit mecekil. Mangane wong Jawa iku ning aran wong medhit ki citoke jeru. Ya, mecekil. Selain itu wala tabsudha, janganlah kamu terlalu mengulurkan, artinya terlalu dermawan. Kullal basti fatak udamalumam, karena kamu akan menjadi tercela, mahsura dan menyesal. Wis tuwa, wis ora duwe apa-apa, terlalu loman. Wis sampai jadi punya sawah didumno anake kabeh dhek ra uman. Akhirnya jaluk-jaluk anake. Ya biarkan saja dipegang orang tua, nanti kalau masih itu dijadikan ahli waris, dibagikan ahli waris. Orang tua jangan tidak terhina ya. Yang gandul anak terus ya rapenak. Jadi orang tua tetap harus punya pegangan kalau bisa ya. Tetapi ada penafsiran wala tusrifu, jangan berlebihan, menurut Az-Zuhri artinya adalah la tunfiqu fi maksiatillah, jangan kamu berinfak untuk maksiat kepada Allah. Ya.
Waruya nahwuhu an Mujahid, dan diriwayatkan seperti itu dari Mujahid. Jadi makna berlebih-lebihan itu adalah infak tetapi untuk maksiat kepada Allah, itu berlebih-lebihan juga. Makanya diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim, dia berkata, "Lau kana Abul Qubais Jabalu Makkah." Seandainya Abul Qubais itu gunung di Mekah, itu zahaban berupa emas, fa'anfaqahu rajulun fi ta'atillahi ta'ala, lalu ada seorang yang menginfakkan untuk mentaati Allah Ta'ala, lam yakun musrifa, maka dia tidak termasuk berlebih-lebihan. Ini menurut riwayat Ibnu Abi Hatim, ya tidak apa-apa disedekahkan semua, asalkan di rumah itu masih ada harta, itu belum dikatakan berlebih-lebihan. Walau anfaqa dirhaman fi maksiatillahi ta'ala kana musrifa. Namun jika dia menginfakkan 1 dirham untuk mendurhakai Allah Ta'ala, maka dia sudah termasuk berlebih-lebihan. Saitio, tapi kalau untuk maksiat itu berlebih-lebihan. Banyak, tetapi untuk taat kepada Allah tidak dianggap berlebih-lebihan. Ini ada riwayat dari Ibnu Abi Hatim. Oh, berarti berlebih-lebihan itu bisa bermakna ya tadi menginfakkan semuanya tidak tersisa, itu bisa. Banyak, tetapi untuk taat kepada Allah asalkan ada sisanya, ya belum dikatakan berlebih-lebihan. Sedikit tetapi untuk maksiat itu sudah berlebih-lebihan. Wa min hadzal ittijah qala ba'dul hukama. Dari sisi ini beberapa ahli hikmah berkata, la sarafa fil khair wala khaira fis sarafi. Tidak termasuk berlebihan dalam kebaikan dan tidak ada kebaikan dalam berlebih-lebihan. Jadi kalau berlebihan tidak ada kebaikannya, tidak ada istilah ini ya. La sarfa fil khair wala khaira fis sarf. Istilah Arab, indah kata-kata ini. Tidak termasuk berlebihan dalam kebaikan, tidak ada kebaikan dalam berlebihan. Pokoknya berlebihan itu tidak bagus lah ya. Infak berlebihan juga dilarang. Bahkan ibadah sendiri itu kan bagus ya. Kalau berlebih-lebihan tidak boleh. Ini ada seorang sahabat yang bertanya kepada salah satu istri Rasulullah. Rasulullah itu rajin sholat malam, rajin puasa. Maka yang satu itu berjanji tidak akan tidur malam, makan sholat terus. Yang satu berjanji akan puasa setiap hari. Yang satu berjanji tidak akan nikah. Nabi dengar itu langsung ditegur. Saya dengar kamu mau melakukan sesuatu yang hebat, jangan lakukan itu. Ya, jadi ini la akhsyakum wa atqakum lillah. Saya ini orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Saya sholat malam tetapi saya juga tidur. Saya puasa tapi saya juga berbuka. Saya juga punya istri. Jangan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah akhirnya tidak nikah, itu juga tidak boleh ya. Bahkan Allah menganjurkan nikahlah, karena nikah termasuk sunnah Nabi, ya dong. Ya. Al-haq yang benar, annal israfi kulli syai'in khairan kana au ghairahu khata'un. Ya. Sesungguhnya berlebihan dalam segala sesuatu, dalam perkara yang baik atau lainnya adalah kesalahan, khotok ya. Ini prinsipnya. Tadi sudah disebutkan Islam itu agama wasatiyah, agama i'tidal istilahnya.
Jadi umat wasato, umat kita ini umat yang pertengahan, jangan berlebihan. Apalagi dakwah, itu urung sholat 5 waktu saja belum sempurna, wis dikon nglakoni sunnah Nabi kudu sholat sunnah ngene-ngene. Ndak, jangan begitu, bertahap dulu ya. Intinya bahwa israf, berlebihan itu khata'. Sawaan fil akli, baik itu dalam makan atau tasodak atau sodako, lianna alal insan wajibul infak ala nafsihi wa ala ali wa dhawihi wa auladihi. Karena kewajiban manusia adalah berinfak untuk diri sendiri. Untuk diri itu sebetulnya juga infak, termasuk untuk keluarganya, untuk kerabatnya, dan untuk anak-anaknya. Jangan mementingkan orang lain sementara itu melupakan keluarga. Jangan. Bahkan kalau sifatnya sunnah, ditawarkan ke keluarga dulu. Kowe gelem to ra iki, nek ora gelem tak wehne tonggo misalnya. Tidak apa-apa begitu. Jadi jangan terus kemudian dibagikan semua anaknya nangis. Aku jane seneng ngono ki, tapi kok diwehno wong lah. Akhirnya anak tidak bangga dengan orang tua. Ya. Hatta inau illam yakul lahu aulad, sampai meskipun dia tidak mempunyai anak, fadhikharu sai'in man dakhalahu amrun mahmudun. Ya. Maka dia menyimpan suatu untuk orang yang masuk ke rumahnya adalah perkara yang terpuji. Nek menawa ning tamu boleh digawani, ya terpuji. Hatta la yusbiha, sehingga dia tidak menjadi alatan alal akhirin, bergantung pada orang lain. Jadi Allah ini menggantungkan pada orang lain, jangan ya. Dulu sudah mungkin pernah saya ceritakan, ada uang pengen lunga kaji tawanan, sawah didol kabeh. Tapi setelah pulang kaji akhirnya tidak punya penghasilan. Anak sing ditunuti ya melarat, jadi ya rekoso uripe. Jadi makanya sumber ekonomi jangan dihabiskan hanya untuk menunaikan haji. Harus ada masih jadi sumber penghidupan setelah pulang haji. Itulah namanya kemampuan. Ini terakhir ya. Lidza yuhjaru alas safihi wal mubadzir syar'an. Oleh karena itu dilarang berinfak bagi orang yang lemah akal dan pemboros menurut syariat. Jadi cah cilik ya orang oleh untuk infak. Termasuk orang yang mubadzir itu ada larangan. Walau kanal infak fi subulil khairi, meskipun infak itu di jalan-jalan kebaikan. Subul itu jamak dari sabil. Ada hadis sahih ya, kulu washrabu walbasu min ghairi israfin wala makhilah. Makanlah, minumlah dan berpakaianlah dengan tanpa berlebih-lebihan, wala makhilah, dan tidak ada kesombongan. Tetapi di hadis lain juga ada yang 4 larangannya. Kulu washrobu, kul ya. Kalau tidak salah tunggal. Kul washrob walbas watasodak. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah. Fi ghairi mahilatin wa israfin, dibalik tanpa ada kesombongan dan berlebihan. Intinya berlebihan tidak boleh. Saya kira cukup sekian kajian untuk saat ini mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.